Selamat pagi pemirsa, larangan mudik resmi berlaku mulai besok 6 Mei sampai 17 Mei. Akan tetapi sebagian masyarakat sudah mudik duluan. Akibatnya hampir semua provinsi di Pulau Sumatera mengalami peningkatan kasus positif COVID-19. Meski larangan mudik sudah diumumkan pemerintah pada 26 Maret, menurut survei Kementerian Perhubungan masih ada 7% atau sekitar 18,9 juta orang yang nekat mudik tahun ini. Karena itu penegakan hukum mutlak untuk dilakukan. Pemirsa, inilah editorial Media Indonesia edisi hari ini Rabu 5 Mei 2021 dengan tema Tokoh Agama Perlu Melarang Mudik bersama saya Leonard Samosir. Dan kami juga nanti mengundang partisipasi Anda melalui sambungan telepon di 021-583-99-100. Dan pemirsa, pagi ini telah hadir di Studio Metro TV anggota Dewan Redaksi Media Group Gaudens Yuswadi. Bang Gaudens, selamat pagi. Pagi lo. Sehat-sehat Bang? Sehat. Ya. Masih tetap protokol kesehatan? Wajib. Wajib ya. Itu wajib karena ketika kita nanti akan bicarakan soal mudik lebaran, ini mungkin kita sambil disaksikan Bang Gaudens oleh saudara-saudara kita yang sudah mudik, sudah ada di daerah. Nah, tapi pertanyaannya, apakah itu akan tetap bisa kita lakukan dengan aman? Kita akan bahas. Sebelumnya kita lihat dulu, ada beberapa berita yang menjadi perhatian media Indonesia. Yang pertama, nah ini menarik ini Bang Gaudens. Ini headline media Indonesia untuk hari ini pemirsa. Mudik lokal juga dilarang. Sebelumnya kita tahu bahwa ada 8 wilayah aglomerasi istilahnya begitu Bang, yang boleh mudik sesamanya, mungkin salah satunya Jabodetabek. Nah ini berarti sekarang dibatalkan atau bagaimana? Ya, 8 wilayah itu kan diatur di dalam Peraturan Menteri Perhubungan nomor 13 tahun 2021 ya. Yeah. Kemarin Satgas Penanganan COVID-19 itu tegas mengatakan untuk melarang mudik lokal. Dengan demikian, seluruh peraturan menteri yang bertentangan dengan kebijakan Satgas itu harus direvisi. Karena Satgas itulah yang terdepan dan yang harus dipatuhi, bukan yang lain gitu. Oke, jadi ini dipastikan ya bahwa memang termasuk 8 wilayah aglomerasi itu juga dilarang untuk mudik ya Bang ya? Ya, samalah kalau kita ingat gitu ya. Sebelumnya juga Kementerian Perhubungan membolehkan mudik tahun ini. Oh iya, di awal-awal. Iya, tetapi tidak lama kemudian Satgas bahkan diputuskan di dalam rapat kabinet itu melarang untuk mudik. Dan itu yang berlaku sampai sekarang gitu. Oke, jadi memang ya tidak apa-apa direvisi aturan, yang penting terutama petugas di lapangan itu tahu yang mana yang dipegang begitu Bang ya? Iya, jangan sampai bingung gitu, karena itu patuhi aja Satgas. Oke, baik. Kita harapkan itu dilakukan karena ini sebetulnya untuk keselamatan kita juga yang akan mudik, dan khususnya mungkin adalah orang-orang tua yang akan dikunjungi oleh para pemudik di kampung. Kita tinggalkan berita itu, kita nanti akan bahas lebih jauh di editorial. Kita akan ke berita selanjutnya di halaman 3. Di halaman dalam di harian Anda pemirsa, ada berita tentang dana daerah yang masih mengendap. Ini hasil dari Musrenbangnas, pembukaan Presiden mengatakan 182 triliun rupiah dana daerah mengendap. Ini sebetulnya kan bukan berita baru Bang Gaudens, bagaimana Bang? Ya, bukan berita baru, menjadi baru karena di tengah pandemi ini masih ada dana yang tidak dipakai, bahkan disimpan di dalam di bank. Padahal untuk menggerakkan perekonomian itu daerah harus belanja gitu kan. Tetapi memang banyak persoalan di daerah. Kalau kita lihat misalnya APBD itu kan APBD hampir 70% itu dipakai untuk belanja pegawai. Belanja modal itu sisanya tidak sampai 20%, tetapi di dalam belanja modal 20% yang sebetulnya untuk masyarakat itu masih juga dipakai untuk membiayai rapat-rapat pegawai gitu. Oh, katanya sih itu untuk memperlancar ekonomi katanya begitu Bang? Ya, justru itu untuk memperlancar ekonomi itu sesungguhnya dari total APBD itu tidak sampai 10% dari total APBD. Lebih banyak itu untuk belanja pegawai, untuk gaji rutin sama belanja modal pegawai juga. Tapi apa bisa Bang pemerintah pusat dalam tanda petik memaksa pemerintah daerah untuk membelanjakan? Karena kan yang namanya otonomi daerah, ya daerah otonom untuk mengatur termasuk keuangannya. Bisa dipaksa itu dalam pengertian di dalam APBD itu kan ada unsur transfer pusatnya kan. Ada unsur transfer pusat ke daerah. Bisa dipakai instrumen untuk memaksa. Baik, karena justru sebetulnya kalau bisa sih tidak usah dipaksa, tapi kalau memang harus dipaksa ya
ya sudah paksa saja karena itu untuk kesejahteraan rakyat di daerahnya begitu Bang ya. Iya, dan juga bunganya kan tidak jelas ke siapa yang menggunakan bunga itu nanti kan, jangan sampai kepala daerah memakai bunga itu untuk kepentingan sendiri. Masa sih Bang, masa di zaman serba modern begini masih ada dana-dana non budgeter begitu masih ada Bang yang diinapkan dulu di rekening begitu? Buktinya banyak sekali kepala daerah yang terlibat korupsi gara-gara seperti itu. Baik, kita harapkan para kepala daerah ingat dengan sumpah dan janjinya. Ya. Kita tinggalkan berita itu, kita ke halaman 5 di halaman bagian dalam. Berita ini kami angkat karena ini penting pemirsa. MK, Mahkamah Konstitusi, preteli kewenangan Dewan Pengawas atau Dewas KPK. Waduh, ini memperlemah KPK, memperkuat KPK atau maksudnya apa ini Bang? Ya sebetulnya sih memperkuat KPK. Kalau kita lihat di dalam Undang-Undang KPK nomor 19 tahun 2019 itu kan ada beberapa ketentuan yang misalnya kalau ada penyadapan, penangkapan harus minta izin kepada Dewan Pengawas. Oh. Sekarang tidak lagi. Oh. Ya. Jadi penyadapan bisa langsung? Bisa langsung, tidak perlu ke Dewan Pengawas. Karena itu justru memperkuat KPK. Tetapi pada sisi lain juga ada persoalan di KPK sekarang ini terkait dengan keberadaan Undang-Undang 19 2019 itu tentang pengalihan status pegawai KPK. Itu yang sangat ramai sekarang ini. Oh, katanya ada yang tidak lulus atau bagaimana begitu ya untuk tesnya ya? Ya kalau memang, karena gini, di dalam peraturan KPK nomor 1 tahun 2021 tanggal 27 Januari 2021 itu kan tegas sekali ya, untuk pengalihan itu orang itu harus lolos tes wawasan kebangsaan. Tes wawasan kebangsaan. Ya kalau tidak lolos ya ngapain sih diangkat menjadi pegawai KPK? Walaupun sudah lama, sudah dalam tanda petik dianggap jago begitu Bang? Jago itu kan menurut dirinya sendiri. Buktinya wawasan kebangsaan sudah tidak lulus gitu. Iya, kalau memang benar-benar jago ya di tes apapun harusnya lolos ya, begitu tes ya. Wawasan kebangsaan itu nomor 1 karena itu itulah dasar orang untuk bekerja gitu ya. Baik, kita nanti lihat perkembangan lebih lanjut terkait KPK. Kita ke editorial pemirsa. Editorial hari ini diberi judul Tokoh Agama Perlu Melarang Mudik. Kenapa sampai harus tokoh agama ini Bang? Bagaimana ini Bang? Ya karena mudik itu kan dikaitkan dengan agama dan tokoh agama itu yang paham tentang ilmu langit sehingga bisa dimasuk akal masyarakat. Karena dengan logika duniawi, logika peraturan perundang-undangan itu kan sudah jelas semua. Masyarakat dilarang mudik antara tanggal 6 sampai tanggal 17 Mei. Untuk kesehatan mereka. Untuk keselamatan. Karena apa? Karena virus itu dibawa oleh manusia dari satu tempat ke tempat yang lain. Virus itu tidak bisa terbang sendiri ke kampung. Yang membawanya itu dari daerah apa? Daerah merah atau daerah yang masih tertular ke kampung-kampung. Atau dengan kata lain, orang yang memaksa mudik di pada saat pandemi ini adalah pembunuh bagi sanak saudaranya di kampung. Walaupun pasti tidak ada yang mau mengaku begitu sebetulnya ya, Bang. Karena itu tokoh agama itu ya hendaknya turun supaya membumikan bahasa langit itu. Oke, tapi pertanyaannya apakah memang benar orang Indonesia sudah dikasih nasihat oleh tokoh agama juga akan mau mematuhi? Kita akan bahas dan pemirsa, inilah editorial Media Indonesia untuk hari ini Rabu 5 Mei 2021, tokoh agama perlu melarang mudik. Tokoh agama perlu melarang mudik. Larangan mudik resmi berlaku mulai besok sampai 17 Mei. Akan tetapi, sebagian masyarakat sudah mudik duluan. Akibatnya, hampir semua provinsi di Pulau Sumatera mengalami peningkatan kasus positif COVID-19. Meski larangan mudik sudah diumumkan pemerintah pada 26 Maret, menurut survei Kementerian Perhubungan masih ada 7% atau sekitar 18,9 juta orang yang nekat mudik tahun ini. Karena itu, penegakan hukum mutlak dilakukan. Psikologis masyarakat yang merasa telah berkorban dengan gagal mudik tahun lalu bisa menimbulkan aksi nekat di tahun ini. Perjuangan untuk sedapat mungkin mudik sudah bisa dilihat dari arus mudik yang lebih awal. Jalur Pantura pun sudah mengalami peningkatan sejak minggu lalu. Sebab itu, penegakan larangan berikut sampai ke sanksi sesungguhnya semakin diuji tahun ini.
Sejauh ini, Polri mengumumkan adanya 333 titik penyekatan dari Lampung hingga Bali. Titik penyekatan itu mencakup di tol, jalan arteri, jalur tengah, terminal, pelabuhan, pangkalan truk, hingga persimpangan-persimpangan yang menjadi akses jalur tikus. Sebab itu, Polri percaya diri jika penyekatan itu efektif menghentikan pemudik nakal. Upaya Polri yang menyebar personel hingga ke jalur tikus patut kita apresiasi. Meski begitu, kita juga tidak dapat menganggap remeh kelihayan pemudik. Pelajaran dari tahun lalu pun menunjukkan bahkan banyak pemudik yang cerdik menyesuaikan perjalanan dengan jam-jam pelonggaran penjagaan akibat pergantian petugas. Hal itu tentunya bukan semata kelemahan petugas, melainkan memang kenekatan masyarakat sendiri. Sebab itu, meski Polri wajib memperketat penjagaannya, penegakan larangan mudik sesungguhnya tugas kita bersama. Kultur religius yang lekat pada bangsa kita membuat penegakan aturan butuh lebih dari pendekatan formal. Terlebih dalam momen Idul Fitri, di mana yang dirayakan adalah nilai keagamaan dan humanisme, maka pendekatan yang bersifat formalitas duniawi terasa hampa bagi banyak orang. Maka inilah saatnya para ulama dan tokoh masyarakat memainkan peran, sebab tokoh agamalah yang bisa membawa nilai-nilai langit dapat diterima logika makhluk. Keteladanan tokoh agama yang sekaligus aparat negara sudah ditunjukkan Wakil Menteri Agama Zainud Tauhid Saadi. Ia membawa pemahaman bahwa menghindari mudik sama dengan jihad untuk kemanusiaan. Pemahaman seperti itu membawa empati bagi pengorbanan masyarakat untuk tidak berkumpul dengan keluarga yang begitu dirindukan. Lebih dari itu, pemahaman demikian dapat mengubah kesedihan tadi menjadi kebesaran hati. Alih-alih merasa marah akan aturan pemerintah, masyarakat bisa bangga karena pengorbanannya sesungguhnya bisa menyelamatkan nyawa. Di sisi lain, tiap-tiap kepala daerah juga punya tugas penting untuk memastikan tujuan besar dari larangan mudik. Pencegahan mobilitas antar daerah semestinya dibarengi dengan pencegahan kerumunan di tempat-tempat wisata atau tempat publik lainnya. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo patut diapresiasi karena telah menginstruksikan jajarannya mengawasi protokol kesehatan di tempat-tempat wisata yang buka selama libur Lebaran. Pengawasan itu demi memutus mata rantai COVID-19. Elok nian bila semua kepala daerah menutup seluruh tempat wisata selama masa pelarangan mudik. Jangan sampai terjadi kerumunan massa di tempat-tempat wisata lokal yang berpotensi menjadi klaster baru penyebaran COVID-19. Anda bisa ikut menyatakan pendapat Anda di bagian berikut selepas jeda. Pemirsa, untuk saat ini tetaplah bersama kami. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Bang Gaudens, ketika diprediksi ada 7% orang Indonesia yang masih tetap mudik, itu angkanya sekitar 18-19 juta. Dan kalau kita bicara sekarang, ini hari terakhir sebelum larangan mudik resmi 6-17 Mei, mungkin saat ini sudah ada jutaan orang yang sudah mudik dan sudah ada di kampung halaman. Nah, pertanyaannya begini Bang, yang kita cegah itu adalah pergerakan manusia dari wilayah kota yang diduga banyak sekali penyebaran COVID ke daerah untuk mencegah penyebaran. Tapi kan sekarang sudah ada di desa. Nah, ketika kemudian kita minta tokoh agama untuk ikut melarang mudik, apa masih efektif Bang? Saudara-saudara kita sudah banyak yang sudah di daerah nih Bang, bagaimana Bang? Ya sudah banyak di daerah, benar. Itu bisa dibuktikan dengan naiknya angka penyebaran positif COVID-19 di daerah-daerah, terutama di daerah Sumatera. Riau paling banyak ya. Nah, apakah masih perlu tokoh-tokoh agama itu berbicara? Iya. Tentu sangat dibutuhkan. Kalau catatannya itu tentu orang-orang masih menganggap tokoh agama itu sebagai rujukan. Disitulah pentingnya kenapa tokoh agama itu perlu. Yeah. Presiden mengatakan bahwa berdasarkan survei Kementerian Perhubungan itu ada sekitar 7% yang tetap nekat mudik. Tahun ini? 7% itu kecil, tetapi dari jumlahnya itu besar, sekitar 18,9 juta. Ya. Betul. Masih tetap ingin mudik. Nah, mereka inilah yang diharapkan
dilakukan bisa disadarkan oleh oleh para tokoh agama. Tadi saya katakan ya, ini ada keterkaitan antara kepercayaan dan iman seseorang dengan pulang kampung. Jadi pulang kampung itu bukan hanya ritual budaya, tetapi ada ritual keagamaan, mengandung ritual keagamaan. Nah, pada titik ritual keagamaan itulah tokoh-tokoh agama itu perlu memberikan penyadaran. Bang, pertanyaannya begini, Bang. Ini kan mungkin masih akan ada lagi orang yang akan mudik. Beberapa teman mengatakan, saya nanti mudiknya setelah masa larangan mudik selesai, 17 Mei selanjutnya baru akan mudik. Dan itu persis yang sebenarnya kan kita hindari. Karena kita masih di tengah pandemi COVID, ya sudah tidak usah berpindah tempat dulu. Karena yang di daerah itu bisa bahaya juga. Nah, pertanyaannya Bang, apakah memang tokoh-tokoh agama ini masih akan efektif untuk berbicara? Karena banyak alasan. Ada yang mengatakan, lah tahun lalu kan saya sudah tidak jadi mudik. Saya sudah rindu, saya ingin membawa uang untuk orang tua saya di kampung, dan banyak lagi alasan yang lain. Nah, ini benar-benar akan efektif tidak Bang? Tokoh agama menyarankan untuk jangan mudik dulu. Ya, sangat efektif kalau kita melihat perspektif yang disampaikan oleh Wakil Menteri Agama itu, bahwa tidak mudik itu sebagai jihad kemanusiaan. Itu artinya jihad kemanusiaan itu bisa mengalahkan semua kerinduan terhadap sanak keluarga di kampung. Keselamatan itu tetaplah nomor satu. Berkali-kali Presiden mengatakan bahwa hukum tertinggi itu adalah hukum keselamatan rakyat. Karena itu dalam rangka menjaga keselamatan rakyat, pemerintah melarang mudik dari tanggal 6 sampai tanggal 17. Tetapi sebelum itu pemerintah memperketat persyaratan untuk mudik. Harus rapid test 1 kali 24 jam. Jangan lupa Leo, pemerintah daerah itu punya kewenangan penuh untuk mengatur daerahnya. Dengan demikian walaupun setelah tanggal 17 itu secara nasional tidak lagi dilarang mudik. Tetapi pemerintah daerah itu punya hak untuk melarang daerahnya didatangi. Itu pertanyaan berikutnya Bang, karena Abang sudah sebut pemerintah daerah. Ada yang mengatakan begini, yang Bang Gaudens tadi katakan, keselamatan manusia adalah hukum tertinggi, salus populi prima lex. Itu sekarang sudah bergeser kata banyak orang, terutama di daerah. Sekarang itu bukan salus populi lagi Bang, salus ekonomi katanya. Karena ekonomi di daerah itu sangat butuh untuk bergerak supaya tidak dalam tanda petik bangkrut. Maka akhirnya banyak kepala daerah yang mendua hati. Dikatakan melarang mudik, tapi tempat wisata dibuka. Lalu pusat-pusat perbelanjaan dibiarkan berbelanja. Nanti kalau sudah ramai baru diketatkan katanya begitu Bang. Nah, ini bagaimana Bang? Ya, mungkin itu yang dimaksud jalan tengah ya. Jalan tengah dalam pengertian keselamatan nyawa itu tetap yang diutamakan. Untuk menjaga keselamatan nyawa itu protokol kesehatan itu benar-benar diperketat. Pengetatan itu tidak saja dengan kata-kata tetapi dengan tindakan dan mengambil langkah-langkah hukum. Kalau kita lihat misalnya di Turki itu salah satu daerah yang melarang rakyatnya untuk bahkan lockdown rakyatnya, tetapi turis-turis dipersilakan masuk dari luar Turki. Dari luar Turki. Karena karena di sana itu yang dibutuhkan itu ya devisa. Indonesia bisa belajar seperti itu. Katakanlah untuk daerah tertentu seperti Bali misalnya. Mestinya Bali itu sudah boleh kalau vaksin itu sudah massal di Bali, mestinya wisatawan asing itu boleh datang. Karena bagi perekonomian sebuah negara, kalau hanya mengharapkan rupiah itu tidak cukup loh. Devisa yang dibutuhkan. Tapi masalahnya Bang, kalau bicara perilaku orang Indonesia, soal disiplin saja, menggunakan masker saja dulu, dari 3M atau 5M, itu kan sekarang makin kelihatannya makin lemah Bang. Banyak orang sekarang sudah tidak pakai masker lagi, bukan karena nggak mampu punya masker, tapi karena sudah tidak mau. Ya kalau sampai kena COVID ya sudah kena lah, nanti kan bisa sembuh sendiri. Apakah kita berani Bang mengambil resiko ini, lalu ketika orang-orang dilarang mudik tapi sudah banyak di daerah, dan kita tidak melakukan tindakan apapun untuk mencegah COVID? Ya itulah pentingnya tokoh agama ya. Kita lihat misalnya bagaimana India saat sekarang tuh kasusnya itu 20 juta. Awalnya itu sangat sederhana karena persoalan kepercayaan. Orang boleh ada kepercayaan masyarakatnya bahwa mandi di Sungai Gangga secara
bersama-sama itu tidak akan membawa kematian karena mereka percaya sekali Kepercayaan religius itu ya? religius mereka ya. Nah, dalam titik itu kepercayaan itu harus dipisahkan dengan persoalan kesehatan. COVID-19 itu tidak ada kaitannya dengan Tuhan. Ini persoalan persoalan kesehatan gitu ya. Karena itu janganlah sekali-sekali berlindung di balik agama di dalam penanganan COVID. Misalnya banyak sekali biara-biara sekarang ini yang terkena penghuninya itu terkena positif COVID-19 karena apa? Karena saking percayanya doa tadi, lupa dengan protokol kesehatan. Jadi untuk keselamatan itu doa penting ya. Harus. Tetapi menggunakan protokol kesehatan itu wajib dilakukan. Iya, karena Tuhan memberikan kita juga akal untuk dipakai. Ya, itu yang paling penting. Itu akan kita bahas lebih lanjut bagaimana Bang memastikan Indonesia tidak menjadi India berikut. Karena ini saya terus terang khawatir, tapi kita harus jeda dahulu. Bang Goden dan pemirsa tetap bersama kami. Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Bang Goden, sebelum kita lanjutkan diskusi kita Bang, kita akan bertanya dulu bagaimana pendapat dari pemirsa Metro TV. Kita sudah terhubung dengan pemirsa Metro TV di Cirebon, Jawa Barat. Ada Ibu Indra. Ibu Indra, selamat pagi. Selamat pagi, Bung Leonard Samosir dan Bung Golden Suhardi. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Metro TV. Ya, bagaimanapun kita apresiasi negara sudah mengambil keputusan yang tepat untuk melarang mudik. Namun memang kita lihat kenyataannya sudah banyak yang di daerah. Nah, tentunya ini tanggung jawab daerah masing-masing untuk bersama-sama menjaga. Di Cirebon sendiri, Bung Leo, Polresta Cirebon itu sudah membuat aturan melarang ke pasar. Ke pasar saja harus membawa surat bebas COVID-19. Dan kemudian kita lihat Bogor mengadakan ganjil genap. Nah, itu minimal untuk menghindari keluyuran itu. Nah, Sumatera Utara kita tahu membuat 73 posko mengawasi larangan mudik. Kemudian Karawang juga melakukan tes antigen acak. Itu semua kan untuk melaksanakan. Nah, sekarang kita ingin lihat para tokoh agama ini memperlihatkan eksistensinya. Nah, masih banyak yang harus dilakukan. Ada sholat Idul Fitri, nanti open house, atau yang sekarang ini buka bersama. Karena ada indikasi mengatakan begini, melarang mudik aja seperti sedang perang katanya. Bukannya kita memang sedang perang. Iya, Bu. Perang melawan virus. Ini juga jihad fisabilillah. Nah, kalau para tokoh agama bisa mengkondisikan, waduh itu bukan main. Bukankah jihad yang paling utama itu menyampaikan kebenaran dan menyelamatkan nyawa? Menyampaikan kebenaran bahwa virus ini ada dan bisa sambil menyelamatkan nyawa. Kemudian manusia itu sesungguhnya dasarnya hanya dua katanya. Mensyukuri apa yang didapat dan sabar kalau menghadapi ujian. Saat ini kita harus memperlihatkan bahwa kita sabar untuk membuat virus corona ini jadi terkendali. Baru kemudian kita bisa mengambil langkah yang bijak. Dan semoga melalui Ramadan dan Idul Fitri ini kita malah mendapat pahala. Ya, karena sudah mementingkan kesehatan dan keselamatan bersama. Terima kasih Bu Indra di Cirebon, Jawa Barat. Selamat pagi. Di belakang Ibu Indra ada Pak Izar di Cilegon, Banten. Pak Izar, selamat pagi. Selamat pagi Pak Leo, Pak Goden. Selamat pagi. Silakan Pak. Ya, jadi begini, saya setuju sekali dengan editorial hari ini ya.
Sebenarnya memang saya lihat tokoh agama itu belum maksimal lah ya. Kita tahu lah pemerintah sudah terseok-seok gitu ya. Berbagai usaha dilaksanakan. Kita harus berpartisipasi dari semua lapisan masyarakat ya. Dalam hal ini kalau untuk mudik ini tentu saja tokoh agama memang sangat penting. Dan Pak Leo belum terlambat Pak Leo ya. Dari sekarang kalau kita tetap mencoba apapun yang akan kita lakukan untuk mengurangi risiko ini, saya kira belum terlambat ya. Jadi memang sangat penting tokoh agama itu muncul. Dan kalau perlu itu organisasi agama seperti Muhammadiyah, NU, kemudian MUI itu secara tegas memberikan masukan kepada masyarakat ya, atau arahan kepada masyarakat ya. Saya kira sangat penting ya, sangat penting dari tokoh agama itu dan juga tokoh masyarakat yang lainnya. Ya, belum terlambat Pak Leo ya, berapapun efektivitasnya, yang penting ada usaha kita sekarang ya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Izar di Cilegon, Banten. Selamat pagi Pak. Di belakang Pak Izar ada Pak Iwan di Jember, Jawa Timur. Pak Iwan, selamat pagi. Selamat pagi Bang Leo, selamat pagi Bang Gaudien. Bahwa COVID-19 itu masih dalam keadaan gawat darurat. Sedangkan persoalan mudik ini merupakan gerakan komunitas manusia terbesar di dunia, sampai 20 juta lebih. Nah, andai kata itu dilepas, maka peristiwa India akan masuk ke Indonesia. Ini persoalan imunitas dan persoalan protokol kesehatan rupanya. Nah, oleh sebab itu, maka kalau kemudian persoalan COVID ini dianggap remeh, enteng, nah ini yang akan mengulang peristiwa India. Nah, yang bisa mengatasi itu adalah pimpinan formal dan pimpinan informal. Yang formal jelas negara, karena negara mengakui, menjamin, melindungi masalah kesehatan dan keselamatan warga negaranya. Kalau COVID-19 ini begitu rupa, maka persoalan mudik ini kan kaitannya dengan agama dan kebudayaan. Nah, kalau kemudian tokoh agama dalam hal ini, dalam Islam adalah ulama, kiai, itu berperan sekali terhadap mereka. Masyarakat mendengar itu. Jadi yang namanya silaturahmi itu memang yang diharamkan, yang tidak dibolehkan itu memutuskan silaturahmi. Dalam keadaan gawat darurat, apapun itu bisa ditiadakan. Karena ada rumus bahwa darurat itu membolehkan yang haram pun dibolehkan dalam keadaan darurat, tapi dalam waktu sementara. Nah, itulah sebabnya maka tokoh masyarakat semacam ulama, kiai, dan organisasi seperti Muhammadiyah, NU, dan kemudian MUI seperti yang dikatakan tadi itu penting memberikan peranan yang sangat menentukan. Itulah sebabnya maka dalam keadaan darurat seperti ini semuanya harus sinkronisasi struktural pusat dan daerah. Saya kira begitu. Terima kasih. Terima kasih Pak Iwan di Jember, Jawa Timur. Selamat pagi. Di belakang Pak Iwan ada Pak Hesbon di Tangerang Selatan, Banten. Pak Hesbon, selamat pagi. Selamat pagi, Bapak-bapak. Selamat pagi Pak Hesbon. Bagaimana Pak pendapat Anda Pak? Silakan. Ya, menurut saya sih benar ya bahwa tindakan itu untuk tokoh agama untuk turun langsung betul. Tapi bukan hanya itu saja. Semua harus berpartisipasi. Contoh seperti aparat, para majikan yang mungkin kan yang pulang kampung ini dia melihat majikannya aja bisa bukber kok. Terus mungkin isi rumahnya itu bisa kongko-kongko, bisa jalan-jalan. Sudah mulai normal kan, begitu. Nah, terus itu semua dalam menghadapi ini mesti berperan. Jangan lagi kasih harapan palsu, oh COVID bakalan kelar sebentar lagi. Kenyataannya tidak. Nah, terus ini kan harus ada tindakan nyata yang benar-benar jangan sampai telat. Contoh misalnya kemarin soal heboh di India sudah kita dengar kasus 1 hari 2 hari, kita kebobolan masuk dari bandara, sehingga ini bisa menyebar, semuanya bisa jadi ramai. Jadi harus ada pemberitahuan dari awal dari semua manusia Indonesia. Dan pelaksanaannya juga mesti tepat dan agak ekstrim kalau saya bilang ya. Kalau kita mau menyelamatkan Indonesia dari COVID ini. Begitu. Betul. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Pak Hesbon di Tangerang Selatan, Banten. Selamat pagi Pak. Menurut Pak Izar tadi belum telat ini Bang Gaudens. Walaupun sebagian sudah ada yang di daerah. Setelah itu saya tadi berpikir juga yang di daerah kan harus kembali lagi. Atau kita cegat saja, tidak usah kembali lagi.
Boleh kembali, tapi kan ada aturannya. Salah satu aturan itu kan karantina ya. Iya. Bisa 14 hari atau dilakukan tes. Karena itu kecerdasan kepala daerah mengelola daerahnya itu sangat dibutuhkan. Sekarang ini kan kita lihat ada kenaikan kasus positif di beberapa daerah itu menunjukkan kepala daerahnya kurang memberikan perhatian serius kepada persoalan COVID ini. Itulah yang selalu ditekankan oleh Presiden. Pada satu sisi itu penanganan kesehatannya, pada sisi lainnya itu ekonomi tumbuh. Jangan saling mengorbankan. Tetapi lagi-lagi tetap diingatkan keselamatan manusia itu hukum tertinggi. Jadi masih populi ya, bukan ekonomi ya? Bukan ekonomi. Bang, pertanyaan beberapa pemirsa tadi juga mengatakan bahwa harus tegas, jangan terlambat. Karena tadi kalau tidak salah Pak Hesbon yang mengatakan mungkin yang mudik ini salah satunya adalah asisten rumah tangga. Dia percaya diri untuk mudik karena dia melihat majikan sudah sering buka bersama. Ini kan kalau tidak salah beberapa waktu yang lalu akhirnya ada keluar larangan untuk mengadakan buka bersama karena diduga itu menjadi sumber munculnya klaster penyebaran baru. Bagaimana Bang? Ya jangan lihat orang lain lah, tetapi perhatikan kesehatan diri sendiri. Kita tahu misalnya bagaimana seperti di kasus horornya di Tanah Abang, begitu meledak. Orang beramai-ramai ke sana beli baju gitu kan, jangan-jangan baju yang tidak sempat dipakai nanti. Aduh. Iya, karena kita harus tegas katakan bahwa virus COVID-19 itu virus yang tidak kelihatan tetapi mematikan. Sudah terlalu banyak orang meninggal karena virus ini. Bahkan setiap jam itu ada 4 orang meninggal di Indonesia hanya gara-gara virus ini. Setiap jam 4 Pada orang. umumnya itu adalah orang tua yang di atas 60 tahun itu yang paling banyak memakan korban. Sekarang ini ya? Sekarang ini. Nah kalau Anda boleh saja merasa diri sehat, tetapi jangan lupa yang paling berbahaya itu adalah OTG, orang tanpa gejala. Nah orang yang memaksa diri mudik walaupun sudah dilarang mulai tanggal 6 besok ini sampai tanggal 17 tapi tetap memaksa diri pulang karena merasa dirinya sehat. Tetapi belum tentu Anda bukan seorang OTG. Nah pada sisi itu Anda adalah pembunuh bagi saudara-saudara di kampung. Nah kalaupun lolos pulang kampung, sanak saudara di kampung itu bila perlu menolak kehadirannya. Harus tegas itu. Tolak saja kehadirannya. Karena bukan membawa kegembiraan, tetapi duka cita yang dibawa. Tapi apa iya Bang akan mau atau tega untuk melakukan hal itu kepada saudaranya yang baru saja mudik ke kampung halaman? Karena bisa jadi itu anaknya, bisa jadi siapapun yang dikasihinya begitu. Apa iya Bang berani untuk mengatakan seperti itu? Ya kalau mau selamat semuanya harus berani. Bukan soal perasaan sekarang, tapi rasional yang harus berbicara. Tadi kita katakan di awal bagaimana bahasa langit itu dibumikan oleh para tokoh-tokoh agama sehingga masuk dalam logika bukan hanya logika saja tetapi dalam hati umatnya gitu. Bentuk dari seruan ataupun ujaran dari tokoh agama untuk membuat kita tidak mudik dulu itu nanti seperti apa ya Bang? Karena itu kan harus jelas juga. Tapi kita harus jeda dulu Bang Gauden, saat pemirsa tetap bersama kami. Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami. Kita di bagian akhir dari diskusi kita pagi ini. Bang Gauden, persisnya seperti apa Bang yang kita harapkan tokoh-tokoh agama berikan agar kemudian kita semua bisa menerima, patuh dan tidak terpaksa, malah merasa ini adalah bagian dari perjuangan untuk menyelamatkan keluarga, orang tua yang kita kasihi. Bagaimana Bang? Ya tentu yang pertama-tama itu kan keteladanan ya. Apalah artinya menghimbau tapi dia sendiri mudik gitu. Karena itu pada tingkat pertama dan terutama untuk tokoh agama itu keteladanan. Termasuk misalnya kalau orang datang berdoa di satu tempat ibadah,
jangan larang kalau dia pakai masker. itu terjadi. Iya, tapi sudah minta maaf itu Bang, sudah akhirnya Ya, sadar. itu contoh bagaimana pemimpin agama itu haruslah bijak. Ya. Jauh lebih bijak. Jangan pula umatnya yang bijak, tokohnya tidak. Itu yang tidak boleh terjadi. Ya. Nah, di dalam kaitan dengan mudik, tentu apa yang dicontohkan oleh Wakil Menteri Agama itu bisa diikuti oleh tokoh-tokoh agama lain. Jangan memaksa orang untuk bertemu secara fisik. Bahkan tidak mudik itu sebagai jihad kemanusiaan. Saya mau menggarisbawahi kata jihad kemanusiaan. Mestinya para tokoh agama itu berbicara tentang keselamatan. Ya. Nah, apakah dengan jihad kemanusiaan itu silaturahim itu diputus? Tidak. Tentu tidak. Mungkin perlu digagas juga bagaimana silaturahim langit. Apa itu? Ya menggunakan internet. Fasilitas Video teknologi, call. video call gitu kan. Nah, banyak cara untuk tidak memutus silaturahmi. Tapi katanya rasanya beda Bang, ketimbang kemudian bisa datang, bisa memeluk ayah, ibu yang sudah dari tahun lalu tidak kita ketemu fisik, memberikan sesuatu, makanan atau yang lain yang membuat dia senang, itu beda rasanya Bang. Oh, itu kan budaya masa lalu. Budaya terkini dan kekinian itu adalah budaya di tengah COVID-19. Yeah. COVID-19 itu melahirkan budaya baru. Kalau dulu itu berpelukan itu bagus, justru sekarang tuh Anda memaksa diri untuk berpelukan itu Anda membunuh orang lain. Bisa membahayakan ya? Bisa membahayakan, bisa menularkan COVID-19. Karena itu budaya baru atau kebiasaan baru ini yang harus terus-menerus disampaikan. Bila perlu itulah oleh para tokoh agama. Kalau dulu mungkin setelah berdoa itu mencium tangan, sekarang ya tidak boleh lagi. Iya. Karena itulah peran tokoh agama untuk memberikan pencerahan. Nah, pencerahan inilah yang diharapkan yang selalu dilakukan oleh para tokoh agama, termasuk melarang umatnya untuk tidak pulang kampung demi keselamatan orang-orang di kampung. Itu yang paling pertama itu, keselamatan orang-orang yang dicintai, yang berada di kampung. Padahal kita mau mudik itu kan ekspresi rasa cinta kepada orang-orang terdekat di kampung. Tetapi ekspresi itu justru malah menularkan kematian bagi orang-orang di kampung. Bentuknya kira-kira seperti apa Bang? Tadi Pak Izhar mengatakan bahwa ya pimpinan Nahdlatul Ulama, pimpinan Muhammadiyah, pimpinan MUI itu harus mengeluarkan sesuatu seruan yang jelas terkait dengan mudik ini. Apa harus seperti itu atau bagaimana? Ya, kita yakin sih tokoh-tokoh agama itu sudah secara sporadis sudah menyampaikan itu, menyuarakan atau menjadi sambung lidah dari kebijakan pemerintah yang melarang mudik itu dari tanggal 6 sampai tanggal 17. Jauh lebih bagus lagi para tokoh-tokoh agama itu memberi seruan. Bila perlu seruannya jauh lebih keras lagi. Pada saat Lebaran nanti itu habis Sholat Id, habis ibadah itu nggak usah kemana-mana, di rumah saja. Tidak perlu main ke tempat keliling, tempat wisata atau salaman keliling, karena itu membahayakan. Nah, hal-hal seperti inilah porsinya tokoh-tokoh agama untuk menyampaikan. Iya, karena kembali lagi siapapun kita, keselamatan atau hidup kita itu nomor satu. Iya, doa saja tidak cukup. Pakailah